Assalamualaikum Sivitas Akademika, kembali lagi. Kali ini kita akan diskusi ya terkait dengan cara membuat artikel ilmiah. Nah, ini penting sekali ya, karena sekarang artikel ilmiah itu menjadi syarat. Biasanya hampir semua perguruan tinggi mewajibkan mahasiswanya untuk memiliki publikasi artikel ilmiah di jurnal ilmiah ya, begitu ya. Nah, ini penting ya, saya akan bahas bagaimana cara membuatnya, terus artikel ilmiah itu apa, khususnya ini buat Bapak Ibu mahasiswa di universitas terbuka ya, karena karya ilmiah ini menjadi salah satu luaran wajib ya sebelum mengikuti skripsi atau tugas akhir. Jadi ini banyak sekali permasalahan ya. Biasanya kan mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa UT itu sudah bekerja gitu ya, jadi sudah lama mungkin jarang membuat karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu sebetulnya salah satu karangan ilmiah yang biasanya dipublikasikan di jurnal ilmiah ya dengan ketentuan-ketentuan tertentu ya. Biasanya ketentuan-ketentuan ini disebut dengan gaya selingkung ya. Nah, setiap jurnal atau penerbit itu memiliki gaya selingkung yang unik masing-masing ya, tidak sama satu dengan yang lain. Nah, itu jadi penting untuk menyesuaikan ya bentuk penulisan artikel ilmiah kita dengan gaya selingkung dari tempat artikel kita akan dipublikasikan ya, begitu. Jadi artikel ilmiah ini biasanya ada dua jenis. Biasanya ada yang berdasarkan hasil penelitian ya, ada yang berdasarkan kajian literatur. Biasanya secara umum bisa dibagi dua gitu ya, ada yang hasil penelitian, ada yang hasil kajian literatur. Kalau hasil penelitian ya biasa ya, Anda melakukan penelitian baik itu penelitian skripsi atau penelitian mandiri, lalu hasilnya ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, biasanya di artikel ilmiah itu melaporkan tidak selengkap yang ada di laporan penelitian gitu ya, tapi hanya bagian-bagian tertentu yang menarik untuk disampaikan atau yang penting untuk disampaikan, yang memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Biasanya seperti itu. Nah, atau bisa juga hasil literatur review. Nah, literatur review itu berarti kajian pustaka ya. Kajian pustaka bisa dari buku, bisa dari jurnal ya, bisa dari artikel-artikel yang lain. Nah, begitu. Atau bisa jadi dari karya-karya ilmiah yang lain. Itu bisa menjadi artikel ilmiah begitu ya, dari hasil kajian literatur. Nanti kajian literatur juga banyak jenisnya, ada systematic literature review ya, kemudian ada bibliometric analysis, atau ada yang literatur review biasa. Itu macam-macam, nanti kita bisa bahas di pembahasan yang lain ya. Nah, kita kembali lagi ke artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu biasanya terdiri dari setidaknya minimal 4 bagian ya, 5 bagian ya. Pertama itu selain di luar judul, jadi pertama itu abstrak ya. Abstrak itu isinya itu adalah ringkasan dari isi artikel Anda gitu ya. Jadi sebetulnya ketika Anda membaca sebuah artikel, tidak perlu membaca keseluruhan ya, cukup membaca abstraknya saja. Jadi di abstrak itu sudah memuat tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, lalu subjek atau partisipannya siapa, lalu metode penelitiannya apa, instrumennya apa, hasilnya bagaimana, kesimpulannya apa. Itu biasanya sudah termuat dalam abstrak ya. Jadi Anda sebetulnya bisa lihat dari abstraknya saja ketika membaca artikel ilmiah. Kalau misalkan tertarik dengan temuannya atau dengan metodenya atau dengan bagian-bagian tertentunya, Anda bisa baca lebih lanjut di isi artikelnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah abstrak biasanya ada bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini dipaparkan saja dari mulai latar belakang penelitian ya, kemudian tujuan penelitian, rumusan masalah, itu di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu tidak perlu ditulis dalam bentuk poin-poinnya, jadi cukup dinarasikan saja dalam bentuk paragraf-paragraf. Nah, berikutnya itu ada bagian metode penelitian. Nah, tentunya seperti metode penelitian pada umumnya ya.
Nah, itu dituliskan, dinarasikan, misalnya tidak terlalu banyak ya, cukup 2-3 paragraf juga cukup, 3 bagian, memuat metodenya apa, desainnya apa, kemudian instrumen yang digunakannya apa, subjek penelitian, partisipannya siapa, lalu cara teknik analisis datanya seperti apa. Nah, itu dicantumkan dalam metode penelitian, tidak usah panjang-panjang. Nah, lalu setelah metode penelitian itu ada hasil dan pembahasan. Ada yang terpisah, hasilnya dulu, lalu pembahasannya ada yang disatukan. Ya terserah, biasanya setiap jurnal punya gaya masing-masing. Terakhir kesimpulan, ya hanya itu aja bagian dari artikel ilmiah. Terus terakhir yang pasti harus ada daftar pustaka, seperti itu. Jadi tidak sama dengan makalah, laporan penelitian, skripsi, disertasi. Jadi tidak sama dengan itu. Jadi jangan sampai Anda tulis karya ilmiah dalam bentuk bab-bab ya, bab 1, bab 2 dan seterusnya. Tapi langsung saja to the point, dari mulai abstrak, pendahuluan, lalu metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan, seperti itu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lah ya. Ini saya sudah mau sampai ketemu lagi.